Shalom, perkenalkan, nama saya Soekarman Petrus, guru bidang studi pendidikan agama Kristen dan Budi Kordi di SD Negeri Aji Barang Kulon dan Wetan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Daljab Bat 3 tahun 2025 di IAKN Tarutung. Hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Semua tadi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Saya lihat wajah-wajah kalian itu menunjukkan anak-anak yang sudah kenyang, yang tidak lapar, artinya berarti sudah siap untuk mau belajar. Siapa yang siap mau belajar? Silakan tunjuk jari. Ya, puji Tuhan, turunkan kepala. Pak Guru senang sekali kalau pagi ini kalian begitu antusias semangat untuk belajar pembelajaran hari ini. Mari sebelum kita memulai materi pembelajaran kita nyanyi dulu ya, sesuai dengan topik materi kita nanti. Kita nyanyi dalam Kristus bersaudara. Bisa semua? Bisa. Ya, nyanyikan dengan semangat, tepuk tangan semuanya. 1, 2, 3. Pujian ini mengingatkan kita, mengajar kita bahwa kita ini adalah satu saudara. Walaupun bukan saudara seayah dan seibu, tapi kita satu saudara di dalam Tuhan. Karena kita saudara, maka satu sama lain harus saling apa? Mengasihi. Harus apa lagi? Hidup Nah, inilah topik pembelajaran nanti yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita memulai, silakan untuk Mbak Yola yang akan berdoa kepada Tuhan. Silakan maju ke depan, Mbak Yola. Lebih dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pelajaran kami di hari ini. Berikanlah kami kesehatan agar kami bisa melakukan kegiatan dengan baik, dan juga berikanlah kami kepintaran agar kami bisa mengerjakan dengan baik. Dan juga Tuhan, semoga ilmu-ilmu yang kami dapatkan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Yola. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Kalau kalian siap belajar, mari kita sama-sama akan belajar ini materi kita. Ya, materi pagi hari ini berbicara tentang ini. Ya. Apa? Baca bersama-sama. Diriku sendiri. Coba sekali lagi apa? Ya. Apakah kalian satu dengan yang lain sudah saling mengasihi? Ya. Mari kita akan mau belajar tentang aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Ya, baca. Mari kita lihat dalam bacaan kita, bukan kita. Ayo sampai yang sudah punya bukan kita. Baca di dalam Matius pasal 22 ayat 3, 4 sampai 40. Di dalam kitab Matius ini dijelaskan bahwa itu adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi perintah Tuhan Yesus kepada kita, anak-anak Tuhan, harus sama saling mengasihi. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, mari kita katakan mengapa, apa alasannya materi ini kita pelajari. Tujuan yang pertama untuk apa?
Yesus tentang mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama itu bukan kemauan kita. Mengasihi sesama itu bukan perintah orang tua ataupun mungkin pak guru-guru di sekolah, tetapi yang utama adalah itu perintah Tuhan Yesus. Ya, baiklah, yuk semua saja. Kalau itu perintah bisa ditolak atau tidak? Berarti kalau namanya perintah itu harus dilakukan. Maka dari itu, itulah pentingnya materi ini kita pelajari. Tujuan yang kedua adalah memberi contoh sikap saling mengasihi. Kepada siapa? Kepada siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Jadi diharapkan anak-anak ketika ngerti materi ini harus dipraktekkan. Lalu yang ketiga apa? Merefleksikan pengalaman pribadi dalam mengasihi sama. Artinya apa? Kita tidak hanya bisa menceritakan, kita tidak hanya bisa mengetahui, dan tetapi kita harus apa? Mempraktekkan. Lalu apa lagi? Menunjukkan sikap saling peduli. Nah, maka dari itu kalau anak-anak selama ini satu dengan yang lain kurang peduli, pelajaran ini mengajarkan kita agar dengan sesama kita harus apa? Saling peduli. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan. Coba di sini. Kalian bisa jawab. Ya, ini pertanyaan Pak. Apa yang kamu rasakan ketika kamu ditolak temanmu? Coba. Apa perasaanmu? Apa yang kamu rasakan ketika kalian ditolak oleh temanmu? Senang atau marah? Senang bukan? Nah, tuh. Nah, lalu sebaliknya, bagaimana jika ada temanmu yang mengejek? Ayo, bagaimana? Bagaimana sikapmu dan perasaanmu ketika ada temanmu yang mengejek karena sebuah mungkin perbedaan? Apa? Seperti ini? Marah? Dendam hati? Dendam? Sakit hati? Kalau misalnya ada di antara kalian ketika diejek langsung untung, marah, sakit hati, itu bukanlah mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini. Jadi ini. Nah, lihat gambar ini. Ini apa yang? Lihat ini gambar apa ini? Ini anak yang sedang diapain? Diajak itu dibully. Karena apa? Dia hitam, dia putih. Ya. Ada di antara kalian yang pernah mengalami semacam itu? Pernah mengejek atau diejek? Iya. Lalu melalui pelajaran kita kali ini kita Tuhan mengajarkan kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh dendam, apalagi marah ketika itu diejek. Nah, lanjut. Nah ini perhatikan ini video ini, perhatikan sebentar. Ya, ini ada video pendek. Perhatikan. Ini contoh kasih yang benar ini. Perhatikan. Ini namanya passional. Tidak begitu peduli terhadap makhluk itu, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan pun sangat peduli. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Ketika ada orang butuh bantuan, ketika ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan,
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้โลกที่สวยงามกว่านั้น Ini adalah contoh kasih tadi. Mas Ronald tadi melakukan contoh perbuatan tindakan kasih yang baik. Karena apa? Didasari firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Dalam Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Inilah perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini, Yesus mengajarkan kepada kasih kepada sama, ya, karena pentingnya kasih yang dari Tuhan itu dibagikan kepada sesama. Nah, siapakah sesama itu? Siapa yang berani jawab? Siapakah sesama kita itu? Adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, itulah sesama kita. Nah, nih, perhatikan itu. Nih. Nah, kita lihat di sini. Ya. Tentang mengasihi. Coba. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab apa arti mengasihi. Ayo, Mbak Ira, apa Mbak Ira? Menyayangi. Setuju? Sepakat? Setuju? Iya. Ayo Mas Fendi. Mencintai. Jadi mengasihi itu adalah mencintai, menyayangi. Siapa yang harus kita sayangi? Ayo, siapa yang harus kita cintai? Siapa? Orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, teman kita, pak guru-guru kita, orang-orang siapapun yang tidak kita kenal, itulah sesama kita yang harus kita kasihi. Nah, mari kita lihat di sini. Arti mengasihi adalah apa? Peduli, menolong, tidak membeda-bedakan. Mungkin ada yang lain yang bisa menerjemahkan mengartikan mengasihi sama. Iya, terima kasih untuk Mbak Evelyn. Jadi memperlakukan yang baik, orang baik seperti dirinya sendiri. Contoh, kalian pernah dicubit? Atau pernah mencubit? Kalau dicubit rasanya bagaimana? Enak? Mau dicubit? Enggak. Itulah. Jadi kalau nggak mau dicubit, ya jangan mencubit. Jadi itulah pentingnya kita mengasihi. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah yang baik pula siapapun orang-orang yang di sekitar. Nah, mari kita lihat. Ini tadi betul Mbak Yola sama Mas Freddy kasih. Jadi kesimpulannya apa? Mengasihi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bukti kebaikan hati. Jadi orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau peduli adalah orang-orang yang baik hati. Tadi. Jadi wujud dari kasih apa? Berbagi, mengampuni, menghargai. Jadi apa yang sudah perhatikan? Mengasihi itu tidak hanya sebatas kata. Ya toh? Mengasihi harus melalui tindakan yang nyata. Ya. Mau diperlakukan yang baik? Mau diperlakukan yang baik? Jadi kalau kita ingin diperlakukan yang baik, perlakuan yang baik pula siapapun orang-orang di sekitar kita. Nah, kita di sini, ini. Coba ini. Jawab. Ini anak yang lagi ngapain? Ini ada yang peduli. Sementara bawahnya? Ini anak yang satu. Tidurnya berapa orang? Apakah tindakan ini dibenarkan menurut ajaran Tuhan kita? Apakah tindakan ini dibenarkan menurut ajaran kita? Tidak. Saya rasa ajaran agama apapun tidak mengajarkan satu dengan yang lain itu saling mencela. Nah, kita lihat di sini. Ini praktek
tidak benar. Seperti ini di dalam Alkitab. Bolak-balik. Dia seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat. Nih, contoh kasih yang dia benar. Tahu anak-anak siapa ahli Taurat itu? Ahli Taurat itu adalah tokoh agama Yahudi atau ulama, paham kitab suci, tapi cuma hanya di pengetahuan saja nih, hanya menghafal hukum tetapi tidak dilakukan. Apalagi melakukan sesuatu untuk mencari ujian, ya, menjalankan ajaran agama dengan tidak lurus. Nggak boleh ya anak-anak ya. Kita saling peduli, kita mau berbagi, kita mau membantu siapapun itu dasarnya harus dengan tulus, ya. Dasarnya apa? Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Ini tahu hal yang baik tapi tidak melakukannya, inilah namanya kelompok orang ahli Taurat. Perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini coba ini diskusi. Nanti Pak Petrus ngasih. Coba masing-masing kelompok nanti bisa jawab. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini. Coba kelompoknya nanti Jenny. Saya mau ya. Nah, itu ya. Coba perhatikan. Ini masalahnya nih. Di sekolah teman yang sering diejek kan berbeda. Bagaimana tanggapan tulis di situ? Coba ini. Di sekolah ada teman yang sering diejek karena berbeda. Bagaimana sih kamu? Ayo, bagaimana sih kamu? Ayo, bagaimana sih kita? Ayo, Jenny yang kelompok yang masuk. Ayo, tahu Pak? Dua saja. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Coba, jadi siapa yang berani di sekolah ada teman yang sering diejek karena berbeda. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Yola, menolong teman yang diejek. Jadi menolong dengan tulus. Baik, sama juga menolong dengan tulus. Kesimpulannya apa? Ketika ada misalnya ada teman yang sering mengejek karena berbeda, itu kalau bisa kita sebagai orang percaya harus apa? Menasihati. Ya, lalu nih, nah kita lihat di sini ini sesama terhadap sesama kita harus saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Nah, kita lihat di sini. Lalu apa kata Alkitab? Coba, tolong bacakan ini ayat pendek-pendek. Nanti Mbak Yola baca yang 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Terus Mbak Evelyn baca Yohanes 3 ayat 34. Terus Jenny membaca Yohanes 15 ayat 12. Langsung dibaca. Ayo. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwa ternyata mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Dan di situ ditegaskan bahwa orang yang mengasihi itu berasal dari Tuhan. Ayo Mbak Evelyn, yang Mbak Evelyn bacakan. Memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sesama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Sama saja di bagian itu supaya kita apa? Saling mengasihi. Atau jadi
Ya, jadi kitab suci kita mengajarkan bahwa mengasihi sesama itu sangatlah sopan. Sangat apa? Penting. Coba kita perhatikan lanjut. Nih kita lihat. Ini. Coba kita dapati di sini bagaimana ketika ada seorang temannya itu memiliki keterbelakangan mental dan juga fisik. Nih, apa yang dilakukan? Dia mau apa? Membantu, menolong, ya kan? Sekalipun dia berbeda, satu fisiknya, ya, satu fisiknya apa? Cacat, satunya sempurna, tapi tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Siapapun warna bentuknya, tetap harus saling dikasih. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang perlu kita penting. Yang penting itu di sini. Ayo jawab nih, refleksi buat kita. Apakah aku sudah mengasihi teman seperti diriku sendiri? Jawab. Apakah aku sudah mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri? Ya, itu harus. Nggak boleh ketika Pak Guru mengajar ada saling lempar-lempar itu bukan mengasihi. Nah, ini hal kecil apa yang bisa kalian lakukan mulai hari ini? Harus mau saling menolong, berbagi tanpa melihat siapapun orangnya dan tanpa mencari pujian. Nah, kita lihat di sini. Ayo. Dari kesimpulan kita, mengasihi sesama berarti mengasihi siapa di antara kalian di sini yang betul-betul mengasihi Tuhan atau mengasihi Allah? Ayo, turunkan. Kalau kalian mengasihi Allah, berarti juga harus mau mengasihi sesama. Termasuk sekalipun itu orang yang pernah mengejek kita, orang yang mungkin memusuhi kita. Karena mengasihi sesama berarti mengasihi sama Allah. Kalau kita ikut saling mengasihi, suasana menjadi apa? Rukun dan damai. Siapa yang mau hidup rukun? Angkat tangan. Siapa mau hidup damai? Angkat tangan. Mau semua? Syaratnya apa? Syaratnya satu apa? Ya, jawab sama-sama. Syaratnya apa? Iya, saling mengasihi. Ini. Mari kita hidup saling mengasihi terhadap siapa? Semua orang. Jadi hanya mengasihi sesama dengan tulus, kita akan mendapatkan keselamatan dan sukacita. Jadi kalau anak-anak ingin hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya ingin diberkati Tuhan, hidup kita damai, sejahtera dan rukun, kata kuncinya apa? Saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Apa itu mengasihi sesama tadi? Jawabannya banyak kali. Ayo, Mas. Memperlakukan yang baik kepada orang lain seperti dirinya sendiri. Jangan menjadi anak yang egois, jangan menjadi anak yang serakah, jangan menjadi anak yang sombong. Nah, makanya pelajaran saling mengasihi ini perlu diajarkan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari anak-anak melalui pelajaran hari ini, ya, kita diperintahkan oleh Tuhan kita apa tadi? Saling mengasihi seperti diri kita sendiri. Untuk penutupnya, mari kita akan nyanyi pujian lagi. Dalam Kristus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita Nah, pertanyaannya, apakah pelajaran pagi ini sangat menyenangkan? Menggembirakan? Karena apa? Karena sukacita keselamatan dari Tuhan diberikan kepada kita.
Nah, oleh sebab itu sebelum kita akhiri dalam doa, anak-anak nanti ada tugas kelompok yang bisa dikerjakan. Ini, ya. Nah ini tugasnya apa? Nah ini sebagai evaluasi seberapa jauh anak-anak mengerti memahami materi ini. Dan nanti tugasnya Pak Guru kirimkan. Nih, masing-masing kelompok nih. Ya. Nah, oke ya. Ya, oke. Ya. Coba. Sebelum kita akhiri di dalam doa, salah satu tugas di samping ini ada lagi. Lihat, perhatikan video ini. Kisah perempuan hebat pengubah dunia seri Mother Teresa. Siapa bilang julukan pahlawan hanya untuk kaum laki-laki saja? Perempuan-perempuan hebat ini layak kita sebut sebagai pahlawan juga loh. Berkat karya dan jasa perempuan hebat ini, mereka telah mengubah pandangan dunia. Sebelum kita berkenalan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar. Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjezeni Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada Ya. Tadi kita sudah menyaksikan siapa namanya? Siapa? Coba, hal menarik apa yang bisa kita pelajari dari sosok wanita ini? Membantu orang ya? Membantu orang yang terlantar, apa lagi? Membantu orang yang sakit, apa lagi? Iya, betul semua sahabat kalian. Jadi biarlah keteladanan dari Mother Teresa kiranya bisa memberi inspirasi kepada kita semua bahwa mengasihi sesama itu adalah sangatlah penting. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya pembelajaran kali ini sangatlah memberkati kita semua. Ya, oleh karena itu mari pelajaran ini kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu mengenai kami harus saling mengasihi. Berkatilah anak-anak didik kami ini agar seperti apa yang Tuhan mau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam pelajaran ini mendorong kami untuk berbuat sesuatu yang baik kepada sesama kami tanpa mengenal siapapun dan latar belakang dari mana. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pembelajaran kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua. Tuhan Yesus memberkati.